Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan, menjelaskan apa itu hukum dan juga hak asasi manusia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rida Maulidanur dari kelompok 5 dengan nomor NPM 2321222132. Perkenalkan, saya Adila Nurfarida dengan NPM 2321222146. Perkenalkan, nama saya Aulia Cahya Kirani dengan NPM 2321222161. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Fernifana dengan nomor NPM 2321222118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Al-Fatir dengan NPM 2321 122 128. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyidik dengan NPM 232122157. Di sini saya akan memaparkan apa itu hukum. Definisi hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Lalu adapun sifat-sifat. Ialah sifat-sifat dari hukum. Yang pertama, hukum bersifat mengatur. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Dan yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan hukum dan teori-teori dalam hukum. Yang pertama, tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu suasana yang kondusif di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketertiban merupakan keterikatan yang bersikap disiplin. Untuk itu, ketertiban dan keamanan merupakan cerminan dari konsep kebebasan. Tujuan hukum sebenarnya mempunyai sifat yang universal. Hukum ada untuk menciptakan kedamaian dan keadilan. Keadilan yang tercipta karena hukum ditentukan oleh kesadaran etis. Tujuan hukum pada dasarnya merupakan alat untuk memanusiakan manusia. Di dalam hubungan terdapat teori-teori tujuan hukum yang dapat memberikan kemanfaatan bagi semua orang, dan dapat disimpulkan bahwa hukum untuk mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat, mengatur tata laku hidup manusia, pedoman tingkah laku, menjamin ketertiban dan keamanan, sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial, dan sebagai sarana penggerak bangunan. Yaitu ada teori-teori dalam hukum. Ada 4. Yang pertama, teori Yunani dan Romawi. Ada teori hukum alam. Ada positivisme dan utilitarianisme. Ada teori hukum murni. Sekian, terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum publik dan juga hukum privat. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan, seperti hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan berintikan kepentingan perorangan, seperti hukum sipil, hukum perdata, dan juga hukum dagang. Adapun macam-macam pembagian hukum, di Indonesia terdapat 8 macam pembagian hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pembagian hukum berdasarkan sumbernya ada 5, yaitu undang-undang dalam pengertian secara luas, yaitu hukum yang berasal dari peraturan perundangan yang dibuat oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Yang kedua, ada kebiasaan hukum adat, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara berulang-ulang. Yang ketiga, ada traktat atau perjanjian, yaitu hukum yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih dalam bentuk tertentu. Yang keempat, ada jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan terdahulu yang sudah inkrah, dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara yang sama. Yang terakhir, ada doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam memberikan pandangannya terhadap hukum tertentu.
Selanjutnya, pembagian hukum menurut bentuk ada dua, yaitu bentuk hukum tertulis dan hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan seluruh peraturan perundangan tertulis secara resmi dalam bentuk peraturan negara. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang lahir, tumbuh, dan juga berkembang dan dipelihara oleh masyarakat tertentu dan tidak dibentuk sesuai prosedur formal, yang mana hukum-hukum tersebut ditaati oleh anggota masyarakat seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Selanjutnya, ada pembagian hukum secara tempat berlakunya. Ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan juga hukum lokal. Hukum nasional yaitu hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara untuk mengatur urusan negara dan mengatur penduduk yang berdomisili di negara tersebut. Yang kedua, hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara satu dengan yang lainnya dalam dunia internasional. Yang ketiga, ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Yang terakhir, hukum lokal yaitu hukum yang berlaku pada wilayah tertentu dalam suatu negara seperti hukum adat dalam suku Bali. Berikutnya, pembagian hukum dalam bentuk waktu berlakunya. Ada dua, yaitu ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini pada masyarakat tertentu dalam daerah tertentu pula. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Yang kelima, pembagian hukum secara bagaimana cara mempertahankannya. Ada dua, yaitu hukum material dan juga hukum formal. Hukum material yaitu peraturan yang berwujud perintah dan larangan, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan juga hukum dagang. Hukum formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim memberikan putusan, seperti hukum acara pidana dan juga hukum acara perdata. Selanjutnya ada pembagian hukum menurut sifatnya. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan sehingga dalam pelaksanaannya harus ditaati oleh seluruh manusia. Contohnya hukum pidana. Yang kedua ada hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam bentuk perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli. Yang selanjutnya ada pembagian hukum menurut wujudnya, yaitu hukum objektif dan juga hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif yaitu hukum yang berlaku untuk dua orang atau lebih serta menimbulkan hak dan kewajiban. Yang terakhir, untuk pembagian hukum ada menurut isinya. Ada hukum privat dan juga hukum publik. Hukum privat atau hukum sipil yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu-individu dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan seperti perjanjian jual beli tanah atau kendaraan. Hukum publik atau hukum negara yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau warga negara dengan pemerintah seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan juga hukum internasional. Selanjutnya, materi aliran hukum yang akan dibawakan oleh Muhammad Ashidik. Di sini saya akan memaparkan aliran hukum. Aliran hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah aliran legisme, yang kedua aliran freie Rechtsrecht, yang kedua aliran Rechtsbinding. Aliran yang pertama adalah aliran legisme. Aliran legisme merupakan suatu aliran hukum yang merupakan dasar dari pengaplikasian sistem hukum Eropa kontinental. Aliran hukum ini berpegang pada asas lex durat tamen scripta yang tidak mentolerir penafsiran hukum apapun selain dari sudut pandang tekstual. Dan yang kedua adalah pandangan aliran freie Rechtsrecht atau Rechtsbewegung atau Rechtsschule. Berbeda cara pandang dengan aliran legisme. Aliran ini beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas untuk melakukan sesuatu menurut undang-undang atau tidak. Hal ini dikarenakan pekerjaan hakim adalah menciptakan sebuah hukum. Dan yang ketiga adalah aliran Rechtsbinding. Yang dimaksud dengan Rechtsbinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Sekian dari saya. Terima kasih.
Di sini saya akan memaparkan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Hak ini diperoleh dari kodrat setiap manusia dan bersifat suci, menurut John Locke dan Kuncoro Purborneo. Sementara David Beckham dan Kevin Boyle melihatnya sebagai kebebasan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Mariam Budiarjo menganggap hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki setiap individu sejak lahir tanpa membedakan faktor apapun, dan semua orang berhak mengembangkan diri sesuai bakat dan cita-citanya. Macam-macam hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 6 bidang. 1. Hak secara pribadi. Setiap individu memiliki hak yang sama. Contoh hak-hak asasi pribadi: hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Lalu yang kedua adalah hak politik. Setiap orang berhak berperan aktif dalam kegiatan politik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi, hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Dilanjut, ada hukum, hak hukum atau peradilan. Setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Lalu ada hak asasi peradilan. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum, hak memperoleh kepastian hukum, hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Lalu yang terakhir ada hak sosial budaya. Setiap individu berhak menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Contoh-contoh hak asasi sosial budaya yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, dan yang terakhir hak untuk berkomunikasi. Sekian dari saya. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah HAM, sejarah hak asasi manusia, yaitu dimulai dari Piagam Magna Carta 1215, ada Petition of Rights 1628, Bill of Rights 1689, Declaration of Independence 1776, Revolusi Prancis 1789, Universal Declaration of Human Rights 1948. Dan di sini juga ada perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya yaitu setelah kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Untuk yang setelah kemerdekaan, hal yang masih diperdebatkan adalah tentang hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik, dan hak berpendapat di parlemen. Oleh sebab itu, Indonesia menjamin hak para rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28. Sebelum kemerdekaan, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo. Pada 1908, terbentuk organisasi bernama Budi Utomo yang menjadi salah satu wujud nyata adanya kebebasan berpikir dan berpendapat di depan umum.
Lahirnya organisasi Budi Utomo ini juga memicu masyarakat memiliki pemikiran tentang hak untuk ikut serta secara langsung ke dalam pemerintahan. Selain itu, nilai-nilai hak asasi manusia yang disuarakan organisasi ini adalah hak untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Perhimpunan Indonesia selain Budi Utomo, organisasi lain juga yang terbentuk pada 1908 adalah Perhimpunan Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin dapat dicukupkan presentasi atau penjelasan mengenai hukum dan hak asasi manusia dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.